Ini mungkin saya tunjukkan ya. Ini saya kebetulan nih, ini mereka nih bertiga ya, apa ya, dulu pernah jadi pada asisten saya dan beberapa murid saya nih. Tapi mereka ini lebih jago dari saya untuk beberapa hal, ya. Lebih dalam ya, ya. Kalau saya mungkin bidangnya robotik sama SWAM, ya. Kalau Pak Adilah nih bidangnya apa? Dia bukan graf, dia apa ya, AI di eh, dulu apa ya, doktoralnya ya. Mas Faris ini di graph teori dan ini di image. Ini mereka, kita juga tergabung di AI Center ya, Tokopedia UI AI Center. Kita punya mesin DGX dan tahun depan nih kita sudah akan ada tuh, pembelian baru besar-besaran ya. Kemarin kita dapat hibah nasional dan internasional ya. Jadi mungkin mudah-mudahan ya kita the biggest machine, dan the apa ya, pasukannya banyak di sana. Jadi kita juga punya anu sendiri dan juga kita juga ada dana juga untuk ya AWS, Google Colab dan sebagainya. Karena kita punya pendanaan yang lumayan. Nah, ya ini khusus ya. Saya ngomongin AI sama saya ngomongin neural network sama big data, deep learning. Mas Mian ini, Mas Dr. Febrian ini, beliau akan ngomongin AI di medical data karena beliau adalah sekarang jadi postdoktoral di Center for Brain Science ya, dari image data apa medical data analisis data ya. Ya ini kita juga ada beberapa kerjasama. Nah, Mas Faris Darara ini co-direktur AI Center dan beliau adalah ketua pengajaran sistem cerdas, intelligent system lah. Ini bukunya Norvik ya, bukunya Norvik. Jadi ini khusus saya minta Mas Faris ya. Saya udah lihat PPT-nya beliau, Mas Faris tolong dibuat dong. Ini beliau ngisi 4 jam ya nanti ya setelah ini ya. Ini dasar-dasar AI untuk intelligent system. Ya, seperti apa itu agent, apa itu autonomous ya. Saya minta Mas Faris tolong dong dibuat 4 jam tutorial yang memudahkan orang awam mengerti apa itu intelligent system secara benar. Lalu juga merefresh orang-orang yang sering pengalaman, yang sudah banyak belajar, sehingga dia tahu bahwa sebenarnya masih banyak kemungkinan apa, masih plenty of room ya for the research, kurang lebih seperti itu, atau plenty of room to develop some new devices. Jadi malamnya ya kalau masih pada kuat ya sengaja nih, makanya tolong kan ada istirahatnya nih. Ya nanti mungkin Mas Mian saya tarik ya 9.15 supaya pada bisa sholat Jumat ya, karena ternyata sholat Jumat sekarang 11.40 yang sholat Jumat mohon izin seperti itu ya. Jadi 9.15 nanti selesai jam 11.15 kali atau jam 11.00, 11.15. Tapi nanti mulai tetap jam 1. Jadi yang nanti silakan diitukan. Ya. Nah, terus Mas Adila ini memang beliau ketua pengajaran. Jadi kalau di Fasilkom itu ada apa namanya? Khusus ketua pengajaran tim dosennya. Ya. Beliau selain ko-direkturnya di AI Center, ya. Beliau ini juga memang tim pengajaran machine learning. Nah, jadi apa bedanya intelligent system sama machine learning? Jadi kalau di Fasilkom itu ya anak semester 2, semester 3 wajib ngambil sistem cerdas. Ya. Isinya adalah tadi agent apa ya, autonomous system ya dan sebagainya. Nah, kalau di machine learning baru algoritma machine learning lah yang dasar ya. Apa itu seperti SVM ya, yaitu supervised, unsupervised, skill learning itu detail dan beberapa variasinya. Nah, khusus saya sama Mas Mian, ya saya dulu pernah ngajar juga intelligent system sama machine learning dan saya ngajar robotik ya. Jadi robotiknya tapi AI. Ya, publikasi saya banyak sekali ya, AI dan di robotik dan sebagainya. Nah, karena saya kayaknya ini deh ada
ada ruang yang kosong yang orang belum terlalu berani nih main-main di deep learning. Udah saya nekat aja deh. Saya 2 tahun ini fokus belajar deep learning bersama anak-anak muda Fasilkom yang talenta dan juga sering diskusi sama para jagoan-jagoan di ini. Nah, nanti kita akan coba banyak sekali variasi deep learning yang baru yang Bapak Ibu apabila atau Mas sama Mbak bisa menguasainya, maka produk itu akan mudah dibuat, publikasi itu akan mudah dibuat dan sebagainya. Ya, jadi itu kira-kira ini saya lihat pesertanya sudah mulai bertambah ya. Oops. Nah, ini saya tambahkan sesuatu sebentar ya. Kalau ada yang mau tanya, tapi tanyanya di Q&A atau ini ya. Nah, kami itu sebenarnya ada motivasi di balik ini. Kenapa ada tutorial seperti ini? Karena sebenarnya gini, sekaligus nih, ini sebenarnya saya mau lagi menservis mahasiswa, ya, menservis mahasiswa Fasilkom lah, ya, dan juga karena kebetulan ini sudah bisa online, kenapa nggak sekaligus dibuka buat umum aja, ya kan? Nah, akhir tahun ini mahasiswa tuh akan menulis paper dari hasil. Jadi saya kan lagi mengajar pembelajaran mesin lanjut, ya deep learning dan sebagainya. Lalu saya juga lagi mengajar MPPI. Nah, di akhir kuliah ataupun apa kan mahasiswa magister itu kan diminta untuk ya diminta untuk menulis paper dan sebagainya. Jadi khusus mahasiswa besok minggu depan juga ada lagi nih. Ini lebih ini lagi ya. Setelah bisa ngerti programming seperti apa, bagaimana cara menulisnya. Dan sengaja ini kami dari sudut pandang banyak bidang komputer, bidang kesehatan, bidang sosial. Nanti kami akan juga macam-macam nih narasumbernya. Nih kebetulan kolega kami di kesehatan banyak nih, ada Profesor Budi Wiwiko, Profesor Iko, ada juga Profesor Bambang. Ini kayaknya Profesor Bambang juga ada ya tadi saya lihat ya. Terus juga ada beberapa teman-teman kami di kesehatan, ya, sehingga kita juga erat. Ya, begitu juga di sosial, ya. AI bisa macam-macam ini. Begitu juga di ini beliau ini bioinformatik, Pak Prof. Dr. Usman Sumo Tambunan dari MIPA. Isinya detail. Tapi cuma 8 sesi ya. Kalau sekarang 10 sesi karena kemarin ada yang komplain. Kalau sampai jam 10 pada kuat nggak? Ya udah nggak apa-apa. Santai aja Mas sama Mbak. Belajar memang harus kencang, tapi tetap jaga kesehatan. Ya, baik. Karena sudah 200-an ya, nggak apa-apa kita mulai aja. Ini outline presentasinya ya. Jadi saya akan coba, ini ada pertanyaan juga nih, bagaimana caranya belajar AI dari awal. Iya nih Mas Adam nih ya. Jadi ini memang sengaja untuk melihat dulu overview pelan-pelan dan ya berapa lama kita belajar AI ya memang lama. Ya karena memang suatu belajar, cuman yang jelas ada beberapa hal yang harus kita penuhi dan kita tergantung ya. Kita mau jadi AI belajar sebagai developer atau kita sebagai user di bidang kita. Nah, itu kan beda-beda cara pembelajarannya. Atau kita mau coba belajar dari multidisiplin atau multi angle. Nah, jadi terserah. Kita bisa membuat spektrum diri kita ya. Tapi Mas sama Mbak banyak banget kesempatan. Jadi nggak usah terlalu apa ya. Kita tuh orang yang optimis. Ya, banyak sekali kesempatan dari kita ya untuk bermain lah. Asal kita punya keahlian. Asal kita mau belajar. Nah, AI ini adalah sesuatu hal baru ya, dan ya orang sedang belajar semuanya. Nah, makanya kita mau coba membagi ini secepatnya biar banyak orang belajar, biar banyak produk dari Indonesia nih ya. Nah, ini saya akan coba AI in brief. Lalu saya juga ada punya project nih ya, ada 3 project. Ini project besar-besaran yang saya dapat, dan 5 tahun 10 tahun ke depan insya Allah alhamdulillah nih saya masih banyak dapat nih. Ya, jadi orang AI
orang yang ngerti bidang AI ini ya asal gampang lah ya berkontribusi, bermain di mana dan sebagainya. Saya akan tunjukkan bidang-bidang yang bisa kita dapatkan. Ya. Nah, jadi AI itu apa? Ya, ini menurut McCarthy, Minsky, Rochester, and Shannon. Ya, ini bapaknya AI ya, founding father AI. Pada tahu kan Shannon Information Theory ya, bukunya ada tuh. Ya, AI adalah making a machine behave in ways that will be called intelligent. Intelligent, ada intelijennya ya. Ya seperti memimik ya manusia atau kecerdasan bagian dari manusia. Nah, lalu juga ini Turing test ini bukan AI sebenarnya, tapi ya cikal bakal ya imitation game ya tes dialog. Ini waktu itu dialognya masih sering salah, tapi dia bisa. Dan Turing ini ya Alan Turing ini yang bisa memecahkan apa namanya kombinasi kode Jerman waktu peperangan dunia kedua ya, makanya Inggris menang kan. Jadi memang menentukan sekali, apalagi sekarang mungkin kalau nggak perang ya perang digital lah ya dan sebagainya. Jadi itu pun juga ya kalau kita mengerti ini banyak yang bisa kita kontribusikan. Ini suara banyak masuk nih, mungkin lagi pada siap-siap nih anak saya. Tapi ini saya di studio, tapi saya buka sedikit ya supaya nggak terlalu pengap juga karena saya mau 4 jam 3 jam kan ada suara, nggak apa-apa ya. Nah ini juga ada ya, silakan dilihat di videonya Fasilkom ya, di Pattern Recognition Statistic to Development Network. Ini Profesor Anil Jain ngomong detail mengenai ini. Ada videonya sekitar 2 jam waktu acara ICACIS sama IWIBIS. Kita share juga walaupun berbahasa Inggris. Ada juga PDF, ada juga PPT-nya, ya, PDF presentasinya dan sebagainya. Ya, silakan Bapak Ibu, Mas sama Mbak, coba kita, apalagi ini kan, ya selama corona ini banyak di rumah lah, banyak belajar, ya kan? Terus apalagi nanti ini sebentar lagi anak sekolah nih libur kan, Januari Februari mereview nih, ya hal-hal lagi yang bermanfaat, ya mungkin sambil main game, sambil lihat-lihat ya, ataupun olahraga ya gitu hidup ya. Tetapi porsi belajarnya tetap ada gitu. Saya juga nggak maksakan anak saya, contohnya anak saya game dan sebagainya nggak ada masalah juga ya. Supaya, nah ini adalah contoh most influential teknologi. Ini saya selalu update yang gini-gini nih. Saya langganan banyak sekali majalah online dan sebagainya, dan saya sering banget ikut konferensi internasional Bapak Ibu. Ya, sebagai ketua IEEE, sebagai guru besar Fasilkom di bidang AI ini, rasanya kalau nggak saya update nih ketinggalan ini. Nah, nih, dulu tuh Facebook hanya untuk news feed, ya untuk news aja. Terus Facebook jadi jadi Instagram seperti Instagram. Terus ada Uber, ada Tesla, ada Apple iPad. Nah sekarang ini ya banyak lah. Apple Face ID, 3D metal print, nah, AI in healthcare, augmented reality. Wah ini, dan sekarang jagoan-jagoan seperti Google, Amazon, apalagi ini gila-gilaan ini untuk investasi. Jadi Mas Bapak kalau punya keahlian ini ya apa namanya? Ya harus ini ya. Ini ada yang baca terkadang kurang membaca matematik. Oke, nanti kalau ada orang yang mau matematik ya. Ini saya cerita dulu ini. Nah, ini contoh ya yang sering. Ini kebetulan saya suka banget video ini karena ini sebenarnya tahun lalu ya, waktu lagi Olimpiade, kalau nggak ada COVID ya, Olimpiade Jepang ini ingin menunjukkan besar-besaran mengenai driving car, self driving car udah siap ya di Jepang ya. Dan di 2021 karena diundur ya, karena udah diundur tetap ada. Nah, saya coba ini algoritma AI-nya banyak banget ini. Sensor, fusion sensor, apalagi. Ya, jadi ya ini mau nggak mau ya. Bahkan sekarang ada helikopter, mobil terbang, ataupun drone nganter apa? Nganter kemana-mana kan?
Jadi nggak kebayang nanti banyak sekali perubahan-perubahan. Dan satu ya, kita jangan cuman sebagai penonton. Nah, itu yang mengerikan ya kalau Indonesia hanya sebagai penonton, apa dan sebagainya. Minimal kita ngerti lah. Kalau ada produk, mungkin kita bisa bikin interface-nya supaya mungkin bisa apply di bidang kita. Itu uang juga itu. Itu kontribusi juga. Nggak mesti kita buat semuanya dari awal. Nah, ini contoh aja ya. Ini sangat sangat apa? Sangat AI banget lah. Ya, gabungan dari AI banget. Ya, tapi juga agak berbahaya nih AI nih. Ini bukannya Presiden Obama yang ngomong, ini orang lain tetapi dipalsukan ya videonya. Ya. Makanya fake, hoax itu di dunia digital tuh mengerikan sebenarnya. Ya. Jadi orang ngambil, makanya jangan sering-sering posting muka kita, nanti kita di profiling lagi ya. Ini kan foto-foto orang terkenal yang gampang di retrieve, gampang nanti fotonya. Ya. Nih fotonya apa? Videonya Obama, videonya siapa namanya? George Bush, terus videonya Donald Trump, videonya Putin. Ini semuanya mengerikan kan? Dimanipulasi semua dan sebagainya. Itu udah ada dan sudah bisa. Ya. Dan udah di-share lagi nih cara buat video orang pakai ya. Ya, akhirnya kita ini namanya GAN ya. Ini algoritma yang bisa kita terangkan juga. Ya, ini Ronald Reagan, orang-orang top bikin berita fake yang membuat apa gitu kan, mengerikan kan? Ya. Jadi dunia digital, teknologi dan sebagainya itu ya AI semua. Ini algoritma di balik ini banyak sekali. Ya, image processing, apalagi classification, apalagi segmentation, ya. Itu semuanya algoritma semua. Ya. Jadi Mas sama Mbak, ini juga nih ada Mona Lisa bisa senyum nih. Satu foto dijadikan video yang tadinya mingkem jadi senyum. Bisa nih. Tadi pakai generate apa video? Ya, ya kebayang kan? Ya, ini Samsung ya di Rusia. Seperti itu, Mas sama Mbak. Ya, ini bukan sesuatu yang apa, tapi ada beberapa hal yang cukup mengerikan juga. Makanya nanti kita atur etik-etik. Kita juga agak-agak mengerikan ya. Cuman enggak lah. Kalau kita mengerti bidang kita, ya kita bisa bijaksana memakainya, itu lebih penting lagi. Ya. Nah, terus ini juga ada nih. Ini orang arsitektur ya. Ini waktu saya diundang sama orang-orang arsitektur, Pak Wisnu, kalau di arsitektur kira-kira AI sebagai apa? Wah, AI bisa membuat apa prototipe jadi rapid cepet banget saya bilang. Ini membuat apa desain apartemen ya. Terus dia bisa ini kan berapa kemungkinannya, biayanya, apanya. Terus kaget juga orang-orang arsitek. Wah, nanti kita di-replace nih. Enggak. AI ini membantu, bukan mereplace, ya kan. Malah bisa jadi rapid kan, cepat jadi. Set. Tapi ada nuansa apa rasa itu nggak bisa. Rasa itu expert. Jadi
kalau kita ini ngerti teknologi, menguasai bidang tertentu, jadi sangat membantu nih AI. Ya, ya hanya saja memang AI ini ada namanya AI winter, ya, ada shocknya orang-orang. Ya, tunggu sebentar, ini kok saya kebanyakan minum air putih tadi kali ini. Saya sebentar mau ke kamar mandi dulu. Mas Robi sama Mas Samit, tunjukkan video-video yang lain dulu dong, Mas. Silahkan dibantu saya ya. Saya sebentar 3 menit 4 menit ke kamar mandi. Apa tadi kebanyakan minum air putih kali, biar nggak pegel pinggangnya. Silakan Mas Robi. Baik, Profesor. Ya, terima kasih. Mungkin sambil menunggu kita mungkin tadi sudah di-share ya di chat, itu ada link untuk download materi hari ini. Nanti mungkin kita akan gradually upload materi di sana. Jadi dicek aja link materi tersebut. Kemudian ada beberapa buku dan beberapa webinar series ya. Ini hanya beberapa. Sebenarnya bisa dilihat di YouTube IEEE. Kita udah menjalankan webinar series sampai 20 plus beberapa webinar series lainnya. Kemudian juga bisa dilihat di YouTube Fasilkom UI. Jadi kita juga ada webinar series tentang beberapa cara penulisan dan lain-lain. Jadi bisa dilihat di situ untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk pemesanan sertifikat, ada link tersebut ya. Untuk pembayarannya sudah tertera di informasinya, jadi silakan aja. Silakan kalau Bapak Ibu yang memang berkenan untuk pemesanan sertifikat, jadi silakan aja mengisi. Tapi kalau memang tidak apa-apa. Karena webinar ini gratis, mungkin sertifikatnya aja yang tadi Prof. Wisnu bilang, untuk upah pembuatan sertifikat, seperti itu aja. Oke. Jadi mungkin Mas Hamid bisa diperlihatkan link yang ini yang untuk ya, ini untuk yang buku ya. Dilihat di staff UIACID yang bagian profile, bukan bagian miss. Tadi iya, nanti untuk sesi kami akan kami akan edit terlebih dahulu agar nanti bisa jadi masuk ke YouTube. Jadi untuk sekarang kita nggak ada live streaming, mohon maaf sebelumnya, karena memang waktunya cukup panjang, jadi kalau YouTube kan ada keterbatasan kalau live streaming. Takutnya kalau kita live streaming terlalu panjang, jadinya malah di-ban sama YouTube. Jadi kita buat nanti akan penggal-penggal jadi konten. Jadi Bapak Ibu bisa melihat lagi sesi-sesi ini. Kita akan rekam kok sesinya, jadi kita akan masukkan juga ke YouTube Fasilkom UI atau IEEE. Jadi ditunggu aja konten ini materi-materinya. Selama bisa hadir di Zoom, silakan aja Bapak Ibu. Karena privilege-nya juga bisa bertanya langsung kepada Prof. Wisnu, bisa atau narasumber lain bisa juga ngobrol diskusi langsung ya. Kalau di YouTube kan kita cuma bisa jadi pendengar dan bertanya hanya lewat chat. Tapi kalau di sini mungkin yang terpilih bisa langsung ngobrol dengan narasumber, jadi bisa diskusi lebih lanjut. Iya, silakan, nggak apa-apa Pak Gatot Winarso. Silakan registrasi di 2 hari tersebut. Linknya sudah tertera ya di poster, atau nanti akan kami share. Jadi bisa. Oh iya, nanti kalau poster-poster kegiatan mendatang mungkin bisa dicek di Facebook-nya Prof. Wisnu ya, Prof. Wisnu, atau nanti ada kalau kita kerjasama sama IEEE ada nanti di YouTube-nya IEEE atau di Fasilkom UI, biasanya kita update di sana, di website tersebut. Tapi mungkin paling update memang di Facebook-nya Pak Wisnu, Prof. Wisnu ya. Jadi nanti bisa bisa dilihat secara gradual. Kita biasanya gratis ya. Cuman memang mohon maaf ya, sertifikatnya aja yang membayar. Karena ini 2 hari juga dan banyak narasumber, kita memang menggratiskan sih biar semuanya bisa mendapatkan knowledge yang sama gitu. Ya, Prof. sudah kembali lagi. Silakan dilanjutkan materinya. Ya,
Mohon maaf ya, ini soalnya banyak minum biar nggak pegel ya, biar nggak sehat, biar tetap sehat Bapak Ibu, Mas Mbak. Ini saya matikan ini. Ini saya di studio nih, Mas Mbak. Nah, tadi saya keluar agak lama. Jadi ini agak kedap suara, tapi ini saya buka sedikit, jadi ada sedikit-sedikit suara. Jadi ya seperti itu, walaupun banyak duduk, tetap banyak minum air, kadang-kadang olahraga, ya supaya tetap sehat ya. Penting nih kesehatan nih zaman sekarang. Apalagi kalau ke rumah sakit agak-agak serem ya. Ya, kita teruskan saja. Ya, AI itu mengalami AI winter. Jadi gini juga Mas sama Mbak, nggak bisa semua itu diganti sama AI. Ya, walaupun AI atau komputer ini bisa mengalahkan juara dunia catur, bikin tadi ya develop deep learning sehingga tadi bisa autonomous robot dan sebagainya. Tapi itu hanya spesifik ya, tidak generik. Orang yang komputer yang ngerti main catur nggak bisa dia ngerjakan sesuatu driving contohnya begitu. Nah, itu generic AI itu juga jadi open problem, dan dulu pernah ada juga namanya AI winter. Ya, waktu pertama kali itu AI winter tahun 80-an, waktu lagi si Perceptron itu nggak bisa menyelesaikan XOR. Nah, ini silakan dilihat di videonya Prof. Anil Jain sama Profesor Fukuda di Hasilkom ya, itu ada tuh. Ya. Terus tahun 93 itu juga waktu itu akhirnya ada namanya pakai multi-layer perceptron. Nanti kita akan jelaskan pelan-pelan. Akhirnya bisa tuh masalah XOR. Lalu bisa juga kalau node-nya ditambah, hidden layer-nya ditambah, tetapi lama-lama trainingnya jadi ini. Trainingnya jadi lama, tetapi dan juga tidak bisa diterangkan dengan baik. Ya, sehingga tuh mati lagi tuh, karena dulu komputer belum ada GPU ya Mas, Mbak. Komputer tahun 2000, tahun 96 itu, oh ya, saya main neural network tuh dari tahun 96, Mas. Waktu saya lagi magister. Waktu lagi sarjana sama magister. Jadi udah 25 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu, ya. Itu saya udah main-main backprop, ya. Learning vector kuantisasi, Madeline tuh udah saya udah coding itu versi pakai struktur datanya matrix, struktur datanya tree dan sebagainya. Terus apa itu kita udah main-main di situ. Karena kita kan orang anak Fasilkom kan. Ya. Dan ada itu nanti nanti malam saya akan tunjukkan kerja saya 20 tahun yang lalu selama 5 tahun sampai saya bisa bikin kumpulan seluruh algoritmanya. Nanti saya share ya. Tapi nggak tahu masih kepake nggak, karena sekarang semuanya udah banyak. Ya. Nah, akhirnya ditemukan tuh GPU dan sebagainya. Nah, ya udah, deep learning nendang lagi. Tapi ini kayaknya banyak nih masih belum bisa ya. Nanti mungkin akan ada lagi. Winter tuh artinya orang kecewa sama AI. Nah, kecewa karena ternyata tidak terlalu berlebihan lah katanya. Dianggap AI bisa menyelesaikan semua, ternyata enggak. Ini juga banyak nih. AI udah mulai banyak kecewa nih, banyak sekali seperti yang masih belum diterangkan. Karena ternyata AI tidak bisa menerangkan emosi, tidak bisa menerangkan apa, dan training datanya harus begini, lalu kalau training begini kok jadi bagus, nggak bisa diterangkan. Namanya explainable AI, itu juga jadi itulah ya. Kalau prediksi kami yang belajar AI ya, mungkin akan ada namanya mati suri AI lah dalam 3-4 tahun ini. Tapi mungkin mati surinya setelah itu mungkin ada terobosan baru lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu historinya ya, Mas sama Mbak. Ini saya sering ikut konferensi internasional ya mengenai AI ya. Nah, nanti diposting dong Mas Robi, Mas Hamid. Di IEEE itu ada konferensi top ya. WCCI World Congress of Computational Intelligence, terus Fuzzy System, terus Neural Network and Learning System, terus juga banyak lah AI itu ataupun di robotik dan sebagainya, di Natural Language Processing. Sehingga ya saya update lah yang begini-begini ya, dan saya nggak kebayang orang-orang kok bisa berpikir seperti itu ya, hebat-hebat banget ya. Ya, makanya saya sering bergumam nih, kapan orang Indonesia bisa? Makanya kita sama-sama deh
sama-sama mau belajar, sama-sama mau apa, sehingga ya kita nanti bisa ya berdiri sama tinggi lah dengan mereka. Ataupun mungkin nggak bisa, tapi di spesifik tertentu kita bisa berkontribusi. Ya, ini saya ambil dari presentasinya Prof. Anil Jain ya. Ya, AI itu di manifested ya, dari bisa dilihat kadang-kadang karena memang bisa kemana-mana ya. Sinyal image, sinyal processing ya. Ini nggak ada hubungan sama hierarki ya. Ini nggak berhierarki nih. Maksudnya orang kadang-kadang yang anggap ya machine learning itu ya AI. Enggak, nanti kita akan jelaskan apa bedanya. Tapi ya itu memang bisa kemana-mana. Ya, baik. Kalau ada pertanyaan ya, saya jawab ya. Ya, bagi mahasiswa pemula sama ya jadi gini. Ini saya jawab langsung, nanti habis itu dianggap ini ya, Mas Robi ya. Yang pertama, khusus workshop hari ini 2 tujuannya. Tapi 60% buat non-programming people. Ya, jadi kita buka untuk umum. Jadi kita tidak akan membuka detail matematik dan sebagainya. Khusus yang mahasiswa Fasilkom, yang saya minta wajib hadir untuk membahas dan sebagainya, nah itu saya minta. Nah, jadi Mas Adam Arif terjawab sudah ya. Jadi kita akan coba Mas. Ya, sekaligus saya menjawab Mbak Diah. Jadi Mas Adam sama Mbak Diah kalau memang mau jadi developer, ya belajar dulu dari dasarnya. Dasarnya AI itu apa? Ya matematik, fisika, statistik. Ya, nah itu kalau developer ya, ya. Ini saya sering ini buku-buku saya di samping ini nih, buku-buku matematik, fisika, buku-buku AI dan sebagainya ya. Buku-buku probabilistik. Ya, ini contoh-contoh aja ya. Ini kan saya lagi apa sama mahasiswa ini lagi ngajar nih. Ini saya print nih buku-buku ini nih. Bukan buku sih, the latest jurnal Q1 ya. Ini saya print bukan saya tidak green ini ya, biar mata saya nggak sakit. Ini jurnal-jurnal Q1 yang dikumpulkan, yang dibahas ada sekitar 25. Satu mahasiswa saya minta membahas satu, kalau bisa tolong di-porting pakai bahasa Python ataupun pakai bahasa apa, dan kita bantu. Lalu nanti datasetnya kita cari. Ya, sampai seperti itu. Nah, mahasiswa juga pada bingung nih. Pak Wisnu, saya baca ini kok pusing katanya. Ya, mungkin karena kamu background-nya nggak kuat, saya bilang begitu. Makanya saya minta ini SC ya, buku SC nih Mas sama Mbak. Mana nih buku SC nih? Oh, di sana ya. Saya nggak. Buku sistem cerdas. Ya. Sorry. Ini buku yang saya bilang yang Mas Faris sering ajar ini. Ya, ini tapi bukan versi pertama. Ini buku Intelligent System, Mas. AI, Artificial Intelligence Modern Approach. Nah, buku ini bagus. Saya ngelihat buku ini dari tahun 2000, Mas. Buku ini sudah 5 edisi, Mas. Ini kemudian coba edisi yang ketiga, 4 atau 5 edisi ya. Saya tahun 2000 waktu saya belajar di Jepang, buku ini ditranslate oleh orang Jepang habis-habisan, Mas. Sama source code ya dan sebagainya, karena memang buku ini bagus. Ya. Saya belajar buku ini dari tahun 2000-an. Ya, versi pertamanya saya lihat karena saya implementasi untuk robotik intelligence system. Nah, ini buku ini bagus, Mas. Nah, tapi sebelum baca buku ini, Masnya harus punya background matematik karena di sini ada matematik sama ada probabilistik. Nah, itu nggak boleh. Ini kalau mau jadi developer ya. Ya, kalau mau jadi developer nih bukunya buku probabilistiknya. Buku probabilistiknya. Ya. Ya dibaca. Kalau enggak nanti ya pusing. Ya. Terus Mas Adilah yang machine learning, ini bukunya nih, bukunya Mas Adilah nih. Ya. Pattern Recognition and Machine Learning. Ini bukunya. Ya, ini ada nanti Mas Adilah akan membahas buku ini secara non programming. Harapan saya nanti Mas Faris akan membahas buku yang tadi secara non programming. Biar nyambung nanti. Nah, lalu saya ngajar pembelajaran mesin lanjut. Buku saya 2 ini. Yaitu machine learning juga, ini buat Mas Adilah juga ya, sama buat saya juga nih. Ini tapi versi matematik banget. Sama versi probabilistik. Isinya matematik semua. Ya. Dan juga ini ada juga buku deep learning-nya nih. Nah, saya bilang sama mahasiswa saya,
Kalau belum ini ngerti agak detail, ya baca paper gitu pusing kepala, ya. Jadi ya namanya belajar ya bertahap. Saya mintanya begitu sama mahasiswa saya, ya kurang lebih menjawab ya. Ya, ya, ya. Ini ada yang ya studi doktoral bidang AI. Ya, bidangnya bukan AI. Ya kan Mas sama Mbak, kalau bidangnya bukan AI, AI-nya sebagai enabler, ya, ya, bidangnya enabler, sebagai enabler maksud saya, ya, buat Mbak. Ini siapa nih? Andika Elo nih cewek ya, ya Mbak Andika Elo Amalia, ya, kurang lebih seperti itu. Terus, ya definisi dari intelijen jarang digunakan bahkan di bidang AI. Ya, jadi kemarin siapa ya? Prof. Aniljan juga komplain katanya orang terlalu gampang ini AI padahal cuma otomatisasi. Gak apa-apa, nanti mungkin terjawab ya Mas Wisnu Pradana ya. Jadi memang definisi AI itu juga kita masih open problem sama masih banyak ya. Mereka sih bilangnya mesin learning ya, karena mesin yang bisa belajar, ada trainingnya dan sebagainya. Kalau buku AI dan dia juga deep learning, yang buku AI itu ya tadi itu modern approach deh. Dia bilang itu pun juga AI yang sebenarnya dikomplain juga banyak orang, itu bukan AI, bukan intelijen, itu hanya otomatisasi di satu titik tertentu. Nah, orang bilang ya supaya ini kali ya, supaya nendang gitu ya, nggak apa-apa. Itu silakan nanti dieksplor ya. Seperti Elon Musk itu juga sama Tesla itu juga banyak diargumenkan itu sama orang-orang nih. Emang seberapa intelijen sih? Nah, nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas tadi menyontoh satu apa ya tadi ya behavior yang otomatis ya, kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Ini nanti yang lain-lain nanti ya, karena kalau terlalu panjang nanti saya selesaikan dulu ya. Nah nanti apakah mengupas matematiknya? Ya, kalau memang nanti yang tertarik ya, Mas sama Mbak, kalau matematik pasti ya saya nggak tahu ya. Kalau kami di kampus sih mengupas matematik detail, tapi saya rasa kalau di sini ngupas matematik detail pada berdarah-berdarah nanti ya. Tapi nggak apa-apa dan biasanya berhari-hari itu. Ya, jadi kami setiap seminggu bisa 3 kali itu. 3 jam matematik statistiknya, apa itu apa dan waktu lagi kuliah seperti itu yang tadi yang Mas Mian itu ya. Ya, ini mungkin nanti tergantung kekuatannya para pendengar nanti apakah perlu matematik detail, tapi ini kan kita jembatan ya antara dua ya. Yang pertama orang yang non programming sama ini. Baik, saya akan teruskan dulu supaya mungkin nanti ini ya. Saya akan coba tunjukkan bahwa kita juga udah punya implementasi banyak banget di bidang. Oke, kalau orang bilang nggak AI apa ya, intelligence system atau apalah gitu ya. Nah, ini saya akan coba karena juga hati-hati juga katanya kata orang-orang AI, karena nggak jangan sedikit-sedikit ngomong AI. Padahal itu cuma hanya otomatis, ya, hanya apa dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini contoh ya, ini karena judulnya AI ya nggak apa-apa nih, mungkin tadi panitia nulisnya AI in Smart Mobility. Ini contoh ya, Mas sama Mbak. Ini kami udah banyak ini, ya banyak banget produk lah. Alhamdulillah ini banyak produk, tim juga banyak. Ya ada 2 nih, dua smart apa dua stream ya, 2 topik besar biomedical sama intelligence system. Ya, kita sudah yang intelligence system ya, traffic control, autonomous robot, gas leak detection, communication recovery dan sebagainya. Ya. Oh ya, kita juga banyak juga publikasi di the latest jurnal Q1, Mas, Mbak. Selain produk, ya karena kalau orang AI itu ataupun dia up to date sama ini, ya, ya ini insya Allah sih setiap tahun ini ya 10 lah jurnal lah kita ya. Dan sebenarnya bisa lebih, tapi saya memang ngerem
dan lagi ngejar jurnal Q1 aja, Q1 Q2. Jadi 10 tuh jurnal Q1 Q2 ya, bukan jurnal-jurnal sembarangan ya Mas sama Mbak ya. Ya, jadi nah, tadi ada pertanyaan kalau memang mau dalam, tadi kalau mau buat jurnal ya harus dalam. Ya, kalau untuk buat aplikasi Mas sama Mbak bisa ngambil framework dari tempat lain, tahu caranya, tetapi tetap harus tahu background teori sedikit aja, bukan membuat semuanya. Nah, kalau saya dan tim adalah membuat dari nol, ya, dari matematiknya, mendesain dan sebagainya. Tapi hari ini saya nggak bicara seperti itu. Nah, ini contoh aja, ini matematiknya setengah matematik dan sebagainya. Ini kita ada proyek besar nih dari lama ya, udah hampir 10 tahun nih proyek ini. Dan kemarin gongnya itu dapat dari Kemenristek Dikti ya 2 miliar lah selama 2 tahun, 3 tahun. Lalu dapat dari USAID SERA tuh 50 miliar, tapi bagiannya aja ya buat Smart City. Ya, Smart City ini, Smart City bagian dari Smart City. Ya, kita di training di Amerika, tim kita ya, tapi waktu itu saya nggak berangkat ya. Di training di mana, kita studi banding ke seluruh Smart City di Indonesia, dan sebagainya. Kita datang di konferensi top yang lainnya, membandingkan apa itu Smart City, apa itu Smart Mobility, lalu kita coba produk kita itu diimplementasikan. Nah, ini contoh ya. Jadi, kita itu punya contoh nih Mas sama Mbak. Di Indonesia itu, di Jakarta deh, itu banyak sekali ada CCTV. Tapi CCTV itu ya cuma CCTV. Kita belum bisa menggali di dalamnya. Nah, kalau kita tambahkan beberapa algoritma contoh, sehingga kita ini contoh aplikasi di kemacetan. Jadi CCTV itu kita kombinasikan dengan lampu lalu lintas lah contohnya. Jadi lampu lalu lintas itu otomatis kalau dia penuh, berarti hijaunya lama. Di otomatis panjang hijau merahnya, nggak seperti sekarang, statik dan sebagainya. Nah, ataupun kita ada koordinasi antara lampu hijau. Jadi kalau orang bisa hijau ke sini, hijau berikutnya dia ada namanya green wave. Hijau, 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 hijau. Kemungkinan hijaunya diperbesar. Kombinasi dari lampu lalu itu ada teorinya. Itu ada algoritmanya. Atau saya nggak tahu apa disebut AI, tapi itu ada algoritmanya. Nah, ini kita sudah implementasi nih. Nah, ini contoh. Ini untuk ngitung jumlah kendaraan. Ya, sehingga kita bisa ngatur nih lampu lalu lintasnya. Ini baru simulasi ya. Berapa lama lampu lalu lintasnya? Ya, ini kita kerjasama sama Korlantas, kerjasama sama Jasa Marga. Saya nggak tahu ya. Saya orangnya karena peneliti ya. Biasanya saya serahkan ke orang gitu ya. Mungkin kelemahan saya begitu kali ya. Saya malas. Saya tuh paling malas jalan ya. Senangnya di lab kali ya. Makanya saya senang nih karena online kan saya di rumah aja, tinggal buka ini, makanya saya bagiin lah yang saya pelajari ini. Saya sering banget diminta untuk jadi staf ahli, untuk apalah presentasi apa saya kadang-kadang agak mengurangi yang gitu-gitu karena saya merasa tanggung jawab saya adalah saya pengajar di UI dan saya tidak mau apalah haknya mahasiswa dikurangi. Jadi itu sih alasan saya sih sebenarnya. Saya di lab, saya di apa, tapi produk-produk kita sering ya udah implementasi kemana-mana. Dan hibah kita banyak ya karena kita nggak mau aja ke dunia industri besar-besaran. Nanti kalau saya ke industri siapa dong yang ngajar di UI ya nggak Mas sama Mbak ya, kan hidup ini kan pilihan. Nah, ini udah banyak nih ya, kerjasama sama Metro Jaya apa namanya kepolisian sama pemerintah daerah sama Jasa Marga ya. Ini dapat support ya dari Amerika ya. Ini juga masih dapat support lagi nih. Kemarin kita dapat beberapa. Ya, oh iya, ini mati lampu di tempat saya nih. Alhamdulillah saya pakai UPS nih. Agak gelap kan, saya kan? Ya, ini ya ini karena ada studi. Saya matikan dulu. Mati lampu di rumah saya, Mas sama Mbak. Tapi karena ada UPS, alhamdulillah nih, saya masih bisa ini ya. Di studio saya ada UPS, tapi agak gelap sedikit. Ya, ini karena kadang-kadang. Nah, sampai seperti itu, Mas. Kita orang IT, orang AI harus move on nih. Ya, saya langsung ada studio nih. Ada studio, ada UPS, ada apa di rumah, Pak. Di rumah. Nah, di depan komputer 5 apa dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah jadi bisa ketemu sama Mas sama Mbak di sini. Mbak sama Bapak Ibu.
ya bisa sharing dan sebagainya. Sengaja saya matikan, saya nyalakan ya. Ya, oke. Ya, ini ada anonymous attendee ya. Sekalian ini apa lagi nyala dulu sebentar ya. 3-4 menit apa lampu di rumah saya tadi anjlok lagi nih. Makanya saya jawab dulu deh. Ya. Ya, akuntansi ya perbankan. Terus ya karena ini saya pemula, nggak ada yang pemula Mas sama Mbak. Ikutin dulu aja di sini ya. Banyak kok ini paper-paper, buku-buku ya, silakan ini anonymous attendee ya. Lalu framework-nya banyak. Nah, nanti kita akan terjawab ya. Ini baru pertama. Nanti lama-lama mudah-mudahan nanti kan di akhir bisa terjawab. Ya. Ya, untuk S3 penelitiannya seperti apa? Ya, untuk S3 Masnya nih bidangnya apa? Kalau S3-nya ilmu komputer, ya harus menemukan sesuatu yang baru, algoritma, AI, dan sebagainya. Tapi kalau S3-nya di bidang tadi akuntansi atau kesehatan, mungkin AI-nya sebagai apply di kesehatan. Gitu jawaban gampangnya ya. Nanti mungkin bisa ketemu di minggu depan tuh, pas penulisan ilmiah itu dikupas habis. Level sarjana, magister, dan doktoral itu seperti apa, dan apa bedanya. Gitu ya. Ya, ini tadi apakah AI bisa smart system? Ya bisa nih tadi Mas Eko Hadi Purwanto kan tadi kan ngitung apa? Ngitung jumlah kendaraan, terus berapa lampu lalu lintas, terus apa-apa nanti kita tunjukkan ya. Juga kita bahkan juga bisa dengan CCTV itu behavior orang, kalau ada orang yang mau melakukan sesuatu dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan AI. Ya, khusus untuk NLP, ini Mas Eko udah terjawab ya. Khusus untuk NLP, kita juga ya punya produknya ya. Banyak ini NLP. Kami ya baru translate ini bahasa Jawa, bahasa Sunda ya ke beberapa bahasa. Pakai namanya Tekatron. Ada mahasiswa doktoral ini namanya Ibu siapa Mas? Jadi lupa. Kurniawati Aziza. Namanya dipanggilnya siapa? Bu Titi. Soalnya beda sih nama sama ini. Ada nggak ibunya? Ibunya ada nggak? Aziza. Untung ibunya nggak ada ya. Oh ya. Jadi ada namanya Bu Titi. Ya itu dia lagi ini. Ada juga namanya Mas Apka. Lagi bikin summarization. Ya, nanti akan itu kan ya. Oke. Yang itu saya jawab dulu. Saya teruskan dulu ya Mas sama Mbak ya. Ini mudah-mudahan nggak mati lagi nih. Ya, ini video ngitung kendaraan, ngitung kecepatan, sehingga kalau kita tempelin sama ini datanya real ya. Jadi seperti itu. Ya ini enggak AI sih ya, ini mungkin image processing, tapi ya tadi kan AI in many facets ya, bisa dilihat dari berbagai angle. Ya. Terus ini kalau siang hari, kalau malam hari bingung kita. Ya sudah pakai lampu aja. Nah, ini gimana ngitung pasangan lampunya, dihitung untuk kecepatan motor mobilnya. Ini kan kita orang algoritma. Kita bisa develop macam-macam. Lalu kita jadi collect tuh jumlah kendaraan lewat di simpang ini. Jadi data deh, kita bisa memprediksikan deh. Sehingga kita bisa tahu nih kemacetan kita tiap harinya. Kita bisa diprediksi nih. Nah, ini prediksi. Sorry. Ya, ini bukan video ya. Nah, ini jadi prediksi nih, Mas sama Mbak. Ya ini tapi kebetulan datanya masih di Yuki ya, karena data kita belum dapat. Ini bisa masuk ke jurnal Q1 nih. Nah, ini matematik rumus untuk prediksi dan sebagainya bisa masuk ke jurnal juga ke ketiga sih. Tapi bisa kita apply. Nah, ini lagi ada nih booming nih AI di tracking. Ya, ini namanya VOT. VOT itu apa ya? Vehicle Object Tracking. Nah, jadi ini ada pertandingan bagaimana kita men-tracking ya sesuatu objek untuk video yang panjang, sehingga ada kemungkinan videonya hilang, objeknya hilang. Gimana tuh caranya? Apakah kita nge-track yang baru? Nah, itu ada namanya ReadyTech. Nah, jadi
kalau targetnya hilang, terus redetect lagi. Ya, sehingga seperti itu ada algoritma tambahannya. Ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh dengan algoritma kita, habis hilang di sini, orang masih ini ya, masih bisa. Nah, ini open problem juga, dan ini kepakai di mana-mana nih, Mas Mbak. Ini kalau implementasi jualan bikin surveillance system ini laku. Ini saya lagi buat ini sama beberapa industri. Tapi saya sekali lagi ya, kalau saya dari dulu ke industri, duit saya udah bikin perusahaan, tapi nanti siapa yang ngajar di Fasilkom? Ya itu saya lagi mikir juga, ya nggak apa-apa juga sih kali ya. Karena banyak sekali yang bisa kita implementasikan nih. Contoh nih, ini bola. Kalau bolanya hilang, masih bisa kita ngejar. Ya, jadi namanya ada namanya redetection. Ya, banyak sekali. Nah, ini contoh video-videonya aja nih. Ini kalau dia hilang dari ininya, kita bisa deteksi lagi. Ya, ini kalau dia gabung, ini kan gabung nih, dia bisa deteksi lagi. Ini adalah algoritma pemenang di seluruh dunia. Kita bertanding sama dia. Ya, kita bisa kita buat sendiri, walaupun framework-nya masih bareng, tapi kita develop algoritmanya. Sehingga kita bisa publikasi tuh di jurnal Q2, Q3 atau Q1 bahkan. Ya, dengan algoritma AI yang kita buat. Nah, ini tambahan aja kalau ternyata CCTV kurang untuk ini berkabut dan sebagainya, kita pakai thermal infrared. Ya, kalau semakin mahal, semakin banyak yang bisa kita ambil. Ya, ini contohnya di pertahanan contohnya ya, untuk yang kabut atau apa ini kita juga ada kerjasama. Ya, sehingga kita tahu. Nah, kita juga bisa implementasi di drone, algoritma drone dan sebagainya. Cari algoritma yang ringan tapi tetap robust dengan algoritma, dengan machine learning, pendekatan machine learning AI dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, Mas Mbak. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya. Oke. Nah, ini terus berikutnya lagi, ini sengaja kita bagi-bagi karena videonya gede banget ya. Ya, ini kita juga lagi ada nih yang kerjasama untuk AI, untuk COVID dan sebagainya ya. Nanti Mas Faris salah satunya bikin data tracing orang yang terkena itu. Jadi banyak sekali, bahkan bisa membantu. Oh iya, Mas sama Mbak, selama pandemik ini banyak sekali orang minta, terutama ya kolega kami di kesehatan ya. Cuman kami memang agak ada constraint, takut ke rumah sakit ya untuk implementasi. Mohon maaf. Jadi memang produk kita banyak ya, tapi dengan syarat kita kerjanya dari rumah baru kita mau ya. Makanya kami salut lah sama orang-orang yang di rumah sakit ya, pahlawan-pahlawan kita itu ya. Kita selalu berdoa kepada mereka semua. Nah, ini proyek kami ya, beberapa proyek kami yang mana nih tadi. Nah, ini contoh-contoh aja ya, Mas sama Mbak ya. Ini kalau dijual ya laku sih. Ya. Ini robotic drone. Ini apa, pencarian bom sama pencarian gas beracun. Ya. Ini flying robot juga bisa ini. Cari kalau ada kebakaran hutan ataupun flying robot untuk apa. Nah, ini produk ini sedang sama kerjasama sama pertahanan ya. Pertahanan. Ini kalau gas beracun secepatnya, ataupun di Pertamina ada kebocoran apa, ya nggak mungkin dong manusia cari. Manusia bisa cari tapi meninggal dunia kan. Ya robot lah untuk membersihkan nuklir dan sebagainya. Ataupun kalau ini ada bencana alam contohnya ya. Nah, kalau bencana alam kan apa namanya, komunikasi terganggu. Nah, ini robotnya nih sebagai apa namanya, routing berjalan, adaptive routing ya, untuk forward and send paket. Nah, ini sama, ini di simulasi ini juga bisa kita buat ini. Ya, ini banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Kalau ada gempa bumi ini saya juga lagi belajar implementasi untuk dimitigasi bencana ya. Ini juga di perkebunan nih. Kami ngitung jumlah
jumlah pohon, jumlah buah. Ya ini kebetulan masih pakai simulasi. Nah ini simulasi ini susah loh buatnya Mas sama Mbak. Ini dari nol nih simulasinya nih kita buat. Ya kita pakai namanya SLAM. SLAM itu simulation localization, hanya tuh lupa apa saya. Mapping. Ya, pokoknya mapping, automatic mapping. Ya, SLAM 3 dimensi dan sebagainya. Ini jadi kita ada proyek di perkebunan ini ngitung kebun, ngitung apa yang luas ya. Jadi dan yang berbahaya ada binatang buas, ada ular dan sebagainya. Kita ada proyeknya ya sama KLH sama apa. Oh ya mohon maaf ya nggak ada konsumsi ini, saya lagi ngopi sambil ngopi ya. Silakan ngambil kopi-kopi sendiri Bapak Ibu. Ya. Jadi kebayang kan banyak proyek-proyek kita, tapi memang ya ini karena saya di Indonesia ya, kalau di luar negeri udah diambil industri gila-gilaan ini. Karena memang saya nggak menyalahkan di Indonesia sih. Karena memang gap antara industri dan ini kan jauh ya, tapi nggak apa-apa. Ya ada beberapa saya kirim ke luar negeri, tetapi yang tidak ada data rahasia Indonesia supaya dapat proyek besar dan sebagainya. Ya. Ini kalau terlalu besar hang sendiri kali ya, ini emang nggak kuat nih. Videonya terlalu besar, sorry. Saya stop share dulu ya, hang. Ya, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini komputer saya aja nggak kuat nih. Ini video semua sih, biar enak sih. Ya, jadi kan ini AI and overview ya, atau ada yang komplain nih bukan AI ya, nggak. AI itu kan sangat intelijen ya. Jangankan ini ya, Mas sama Mbak. Ini mudah-mudahan nggak crash nih ya. Oh, saya buka banyak sekali masalahnya. PPT-nya ya. Jadi Mas Hamid sama Mas Robi boleh dibantu dijawab kalau memang bisa menjawab Mas. Ya, saya biar kan ada beberapa tuh kelihatannya bisa dijawab di Q&A ya. Dijawabnya pakai kata-kata capek nggak? Atau saya sambil ngomong sambil dijawab biar efisien karena saya kan tinggal 15 menit lagi nih. Habis itu tanya jawab saya. Ya udah saya selesaikan dulu deh nanti biar tanya jawabnya bareng-bareng ya. Ini videonya. Nah, ini juga nih. Ini saya juga lagi ada poros maritim ya sama angkatan laut karena saya kan orang angkatan laut, saya kan juga ngajar di seskoal nih. Ini buat penjagaan pantai ya. Buat juga explore kita buat drone, anti drone. Kalau ada peperangan drone, ini semua AI semua ini. Ya kita buat simulasinya. Kalau ini robot beneran kita banyak, ada 15, tapi udah banyak yang rusak. Ya, ada juga yang mahal-mahal, yang harganya ada yang 125 juta, kita punya 4. Ada yang punya 200-300 juta robotnya, tapi punya kerjasama kita sama. Ya udah karena mahal kita bikin ini aja simulasi. Kebetulan kita kan orang komputer. Ya, computer vision kita kuat juga karena kita ngerti algoritma. Ya, ini atau ini contoh ini nembak rudal. Kalau di peperangan kan satu kali nembak rudal kan biayanya gede. Kalau dengan komputer kan jadi ngerti kita kalau peperangan seperti apa, tapi kita biayanya bisa berkurang. Ya enggak, itu juga membantu biar TNI kita lebih kuat lagi. Ya karena saya banyak main-main di sini juga ya. Ya. Nah ini tadi ada yang tanya nih, buat ini ada juga social distance control nih. Pakai drone ngelihat kalau ada kerumunan dikasih alert, nggak boleh. Ini bisa nih. Ya kan? Kita bisa nih nentuin berapa meter pakai algoritma ini. Namanya surveillance untuk lihat orang-orang di kerumunan atau apa, dikasih apa, lalu diberitahu sama polisi terdekat, ataupun nanti dikasih apa. Ini videonya belum ada ya, ini baru kita publish nih ya, karena ini tugas mahasiswa loh. Tugas mahasiswa magister waktu lagi kuliah robotika. Karena waktu kuliah robotika kami ajari detail itu matematiknya. Kita ini kan terus semuanya bisa jadi paper. Ya. Kuliahnya aja bisa jadi paper, apalagi saya bimbing kan gitu ya. Karena kita dalam serius dan sebagainya. Ya. Nah, ini contohnya, ini videonya. Jadi kalau object detection berapa meternya, kalau memang ada kerumunan kita kasih alert. Nah, asik kan?
Ini videonya contohnya ya. Tapi videonya ini masih pakai simulasi karena kita nggak boleh ngambil data kan. Jadi kalau ada ini kita bisa nge-track berapa jumlahnya. Ya. Ini semuanya kerjakan di rumah ya Mas. Selama pandemik ini kita nggak kemana-mana ya. Karena kita takut kena juga. Nah mungkin karena darurat ya. Kalau orang kesehatan memang harus orang yang harus bekerja ya kita kan yang mohon maaf ya komputer ya kita tetap produktif ya tapi dengan teknologi gitu ya, ya jadi banyak sekali yang kita kerjakan walaupun ya, ini besok peperangan tuh drone pakai ini kita lagi bikin nih ini kita mau bisa 4-5 jurnal Q1 ini kita lagi buat dan kita mau publish jadi buku ya 200 halaman di Springer nih dalam 2 tahun. Karena ini kerjaan saya dulu kan swam. Saya memang swam. Nah, sekarang alhamdulillah ada mahasiswa gabungan ide dari dulu mengenai swam terus di extend kemana-mana. Lalu nanti kita diskusi tuh sama TNI gimana kalau peperangan swam yang sebenarnya. Jadi peperangannya dari udara, dari laut, dari darat. Lalu drone-nya tuh seperti apa, strategi seperti apa, itu banyak lagi. Ya. Nah, ini kita juga bikin nih 3 dimensi peperangan. Ya kan, karena saya kan ngajar di Seskoal kan, sama ngajar ini. Ya ini jadi bisa murah nih dan TNI kita cerdas karena bisa ini. Oh iya TNI kita banyak yang udah doktor ya. Saya sering berdiskusi sama ini ya. Ya mudah-mudahan makin ini ya. Jadi ya ini kedalaman laut. Jadi kalau ada informasinya kita dapat. Jadi kalau nanti ada kapal, kira-kira kalau laut dalam sama laut ini kan kita harus tahu. Nggak bisa pasang-pasang kapal aja ternyata di Indonesia ada laut dangkal. Laut dangkal kan kepepet nanti. Nabrak kalau dia kapal laut yang kapal induk atau apa. Nah ini the way of strategi kan. Nah kalau kita bertahan tuh banyak sekali kemungkinan kita tahu kondisi lapangan kan. Nah kalau menyerang kan harusnya 2 kali lipatnya karena dia akan kena tempur dan sebagainya. Itu kan kalau beneran kan mahal ya kan. Kita pakai simulasi dan ini udah banyak simulasi peperangan. Tapi yang sesungguhnya di Indonesia yang kita dengan alutsista kita yang ada berapa jumlah pasukannya itu sangat membantu. Ya. Nah ini juga ini slide terakhir ya. Slide terakhir proyek kita yang di kesehatan. Nah, kita juga ada proyek di kesehatan. Ya, jadi Mas sama Mbak, ya kebayang kan, kita banyak yang bisa kita lakukan. Ya, ini agak, oke, kelihatan nggak? Ya, ini di kesehatan. Kita juga main-main di kesehatan lama ya, hampir 8 tahun. Lama nggak sih 8 tahun? Oh ya, saya tuh sebenarnya bukan di bidang kesehatan ya Mas sama Mbak. Saya terpanggil aja hati saya nih. Saya kepengen sekali menciptakan satu alat yang versi Indonesia supaya nanti dipakai sama orang Indonesia sehingga biaya ini saya dimarahin nggak sama orang kesehatan banyak orang kesehatan nih ada Mas Dion ini kan orang kesehatan ya Dokter Dion nih ya kalau kita bisa bikin alat sendiri bisa murah nanti ya kan biaya kesehatan kita apalagi jumlah dokter ini sedikit ya tambah COVID tidak tersebar tidak merata ya jadi saya ini lagi khawatir nih di Jakarta mah orangnya hebat-hebat kalau di daerah kena COVID tuh sekarang tuh di daerah Jawa Tengah Jawa Timur ataupun di luar Jawa yang kena COVID itu nggak kebayang saya karena dokternya juga nggak lengkap nggak banyak itu lebih berbahaya ya nah kita bisa tuh pakai telehealth tele semua ataupun sekarang pasien-pasien kan mau nggak mau kita nggak bisa sentuh wah itu ya ini contohnya social distance dan sebagainya ini banyak sekali videonya nanti mungkin ini mungkin nggak terlalu lama ya saya karena Mas Miannya sudah datang 10 menit tanya jawab deh